Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hari ini ada sukacita dan kebahagiaan besar bagi orang-orang percaya, yakni Yesus Kristus sudah bangkit. Ia telah menang dan maut sudah dikalahkan. Keraguan berganti menjadi kepastian dan kebinasaan telah berganti menjadi keselamatan. Untuk itu, dengan sukacita, marilah kita memuji Tuhan kita yang telah bangkit dari antara orang mati dengan menyanyikan lagu Dikau yang bangkit maha mulia. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun malah surga, puji cemerlang. Kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah kuatku, kemenanganku. Yesus hidupku, kemuliaanku. Dia yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Ibadah kita akan dibuka dengan doa yang saya persilahkan kepada Penatua Dewi untuk memimpinnya. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau bukan saja mati untuk kami, tapi Engkau juga bangkit dan hidup untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, pada sore hari ini kami mau merayakan kemenangan-Mu atas maut, yang membuat kami boleh bersuka cita dan juga ikut bangkit dan menang bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin perayaan kami, sukacita kami di dalam merayakan kebangkitan Tuhan dari akhir. Kami serahkan seluruh ucapan syukur kami, sukacita kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita dapat kembali merayakan peristiwa Paskah, yakni bangkitnya Tuhan Yesus dari antara orang mati, dan di mana hal ini menjadi bukti nyata bahwa kemahakuasaan Kristus atas dosa dan maut. Kemenangannya ini pun menjadi dasar teguh bagi kita untuk berharap akan masa depan yang penuh dengan kasih karunia dan berkat. Tema kebaktian Paskah hari ini adalah teman seperjalanan. Kehadiran Kristus kembali dalam hidup para murid melalui penampakan setelah kebangkitannya menjadi bukti jelas bahwa keberpihakan Kristus atas murid-muridnya. Kristus tetap menjadi teman seperjalanan dan teman seperjuangan bagi para murid, dan tentunya kita. Untuk itu,
dalam menghadapi setiap tantangan dan cobaan hidup ini, maupun dalam mengemban tugas mulia menyebar kabar mulia kepada seluruh manusia, Tuhan tetap mengiringi kita dan Tuhan tetap memberkati kita sampai dengan saat ini. Saat ini saya mengajak kita semua untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan untuk merenungkan setiap dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunannya dan kita boleh sama-sama menyesalinya di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Sang Sumber Hidup, kami bersyukur atas anugerah penembusan-Mu di kayu salib bagi kami. Kasih-Mu telah mengubah sejarah dunia ini dan sejarah hidup kami. Kami semakin menyadari betapa berharganya hidup kami dan betapa indahnya masa depan yang Kau janjikan untuk kami. Namun ya Tuhan, kami juga menyadari keterbatasan dalam menjalani keberimanan kami di hadapan-Mu. Kami sadar bahwa hidup kami masih kerap dirundung kesedihan atas kesusahan-kesusahan kami. Keraguan masih muncul di tengah masa-masa yang sulit seperti saat ini. Ketenangan dan kedamaian kami di dalam-Mu kadang sirna oleh kekhawatiran dan ketakutan kami. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami atas kesalahan-kesalahan kami. Tuhan, buatlah kami berani percaya di dalam semua situasi dan keadaan. Jadikanlah kami saksi yang setia untuk mengabarkan kebangkitan-Mu dan kemenangan-Mu atas dunia ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Mari kita menaikkan lagu penyesalan kita dengan menyanyikan lagu Di Salib Yesus di Kalvari. Salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Mari semua ke salibnya, jiwa ragamu serahkanlah, untuk dibasuh di darahnya, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih, dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 menyatakan bahwa Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh.
Demikianlah berita anugerah bagi kita semua dari Tuhan. Dan saat ini, Bapak Ibu, sebagai respon kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, keluarga dari sekolah minggu telah menyiapkan persembahan pujian dengan judul lagu Yes, Yesus Bangkit. Kita mau saksikan bersama-sama penampilan dari keluarga besar dari sekolah minggu. Kita saksikan. Luar biasa kesukaan dan kebahagiaan yang disampaikan oleh keluarga besar dari sekolah minggu yang bernyanyi dengan menyaksikan kebangkitan Tuhan kita. Dan kita pun terajak nih Bapak Ibu untuk patut bersyukur juga atas anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita mau sama-sama memberikan hati kita mau datang ke hadapannya untuk menyambut firman Tuhan dari Sang Kristus yang telah bangkit. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kristus Bangkit, Soraklah. Untuk doa persiapan pelayanan firman Tuhan, saya persilakan kepada Pendeta Lina. Selamat sore, Bapak Ibu. Aduh, saya senang sekali ya ngelihat ada Ciek yang jauh di sana. Bisa kelihatan di sini. Juga ada banyak anak-anak sekolah minggu ya. Sore ini gabung ya di Zoom. Ada keluarga-keluarga ya di Petak Asem, di berbagai tempat. Senang sekali bisa lihat semuanya. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah yang jadi berita Paskah bagi kita hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, inilah setiap kami anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga di Bajem Petak Asem. Baik kami orang-orang dewasa
maupun juga anak-anak. Bapak, sore hari ini kami berkumpul, kami mau mensyukuri anugerah Tuhan. Tuhan tidak hanya mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, tetapi Tuhan juga boleh menebus hidup kami, dan Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati, memberikan kepada kami pengharapan. Pengharapan bahwa kami akan menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan yang sudah menang atas kuasa dosa dan kuasa maut. Tuhan yang sudah bangkit mengalahkan kematian. Sehingga hidup kami sungguh tidak perlu lagi kami takut tentang apapun juga, karena Tuhan yang berkuasa, yang sudah bangkit dari antara orang mati, ada beserta dengan setiap kami. Bapak, ketika kami menghadapi situasi yang sulit, ada banyak hal yang bisa membuat kami takut. Tapi yakinkan kami bahwa Tuhan yang bangkit, Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa atas dunia orang hidup maupun dunia orang mati, adalah Allah yang beserta dengan kami. Karena itu berkatilah kami dengan firman-Mu, supaya pada sore hari ini kami semua boleh diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Untuk pelayanan pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini, kita akan dilayani oleh Penatua Alma dan juga Bapak Agus Ranboki. Saya persilakan. Lukas 24 ayat 13 sampai 49. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataannya di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan mereka untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu telah terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat dan mengatakan bahwa ia telah hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan kitab segala nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pada waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mulai mengenal Dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan?"
Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ayat yang ke-36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, senang sekali bahwa hari ini kita boleh bersama-sama merayakan Paskah. Tema yang kita angkat pada Paskah sore hari ini adalah teman seperjalanan. Saudara-saudara, ketika bicara tentang tema ini, maka saya ingat tahun 94. Ingat apa? Ketika saya mau berangkat ke Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang ya. Mau ikutan tes. Karena waktu itu, karena keluarga nggak ada yang dukung saya, maka yang nganter saya sampai ke tempat bis, itu teman-teman KTB saya. Saya ingat sekali waktu itu dari rumah saya dijemput, terus kemudian dianterin sama beberapa orang teman KTB saya sampai di Rawamangun. Nah, saudara-saudara, itu adalah tempat yang paling jauh yang pernah saya pergi sendirian, gitu ya. Jadi pas sudah sampai di Rawamangun itu saya ditinggal untuk naik bis dan lanjut ke Malang sendirian. Nah, saudara-saudara, waktu itu jam 12 saya sudah sampai di sana. Bisnya baru jalan mungkin sekitar jam 2-an, setengah 3 gitu ya. Karena mereka bilang takut macet, diantar duluan. Lalu kemudian mereka nemenin sampai akhirnya mau pergi, lalu ditinggal gitu kan. Saudara-saudara, saya nggak pernah pergi kemana-mana sendirian. Ya, tempat saya pergi itu selama hidup saya sampai saya berangkat ke saat itu saya cuma dari rumah ke sekolah, dari rumah ke gereja, kayak gitu doang tuh ya. Yang sendiri berangkat itu cuma segitu doang.
Di rumah saya dulu di Teluk Gong dekat Air Baja. Jadi kalau pergi sekolahnya di Capkau atau ke gerejanya ya di Perniagaan gitu ya. Itu adalah jarak yang saya tempuh berangkat sendirian. Tapi hari itu saya harus pergi berangkat sampai ke Malang. Dan saya tempuh sendirian. Maka selama nunggu sebelum bis berangkat itu dalam hati saya itu saya takut sekali saudara-saudara ya. Maka saya bilang nanti tuh saya di sono, aduh gimana ya? Nanti ketemu siapa? Nanti akan bagaimana? Saya kagak pernah kemana-mana gitu ya. Terus saya dalam hati kecil saya itu ada pikiran ya, mumpung masih di Jakarta, kayaknya saya masih bisa pulang gitu kan. Apa saya pulang aja ya? Saya bilang saya nggak jadi pergi deh. Karena saya takut, benar-benar takut. Takutnya kenapa? Saya nggak tahu itu mau perginya ke tempat yang seperti apa. Terus akan ketemu apa, situasinya akan bagaimana, itu saya nggak ngerti sama sekali. Maka saya takut dan gentar. Ya. Tapi ternyata waktu teman-teman saya udah pulang, maksud saya mau ikut mereka pulang lagi, kan nggak mungkin kan. Akhirnya yaudah saya berketetapan hati, oke saya nunggu sampai bis berangkat. Tapi pas sebelum bis berangkat, saya masih deg-degan terus ya. Dan waktu bis udah berangkat, saya bilang, matilah saya. Bener kagak ada teman, gitu ya. Terus apa yang terjadi sama saya, Bapak Ibu, saudara sekalian, anak-anak, kalau pergi sendirian ke tempat yang kita belum pernah pergi, kita ketakutan, terus apa yang terjadi? Ya, di sepanjang jalan itu saya nangis. 19 jam, gitu ya. Saya nggak bisa tidur. Kenapa? Karena saya nangis terus. Air matanya keluar, gitu kan. Kayaknya ada teman di sebelah saya, karena naik bis tuh bangkunya duduk berdua, gitu kan. Mungkin dia bingung juga kali ya, liatin saya itu dari sejak bis jalan itu saya nangis. Saya nangis terus gitu ya. Sampai saya nggak bisa lihat apa-apa lagi. Pokoknya saya cuma nangis doang gitu ya. Saya mengasihani diri saya. Nanti saya nggak tahu, nanti saya takut, nanti saya gimana, dan sebagainya. Tapi saya cuma nangis. Dan waktu turun makan, ada teman-teman yang berangkat di situ. Mereka ada yang dianterin sama orang tuanya. Saya cuma dengar, oh mereka mau ke Saat juga. Oh ada yang mau ke Saat juga gitu ya. Tapi mereka nggak saling menyapa nih saya, dan mereka nggak saling menyapa karena kami nggak kenal kan. Jadi kita diam-diaman aja. Terus saya lihat mereka, saya tambah sedih. Kenapa saya tambah sedih? Enak ya mereka ya, mau pergi ke Saatnya dianterin sama papa mamanya. Ada yang ditemenin, ada yang wah pokoknya diperhatikan sedemikian rupa gitu ya. Terus saya lihat diri saya lagi, saya sendirian, terus saya nangis lagi gitu ya. Saya terus nangis. Kenapa? Rasanya kok sedih banget, kayak orang paling malang di dunia ini gitu ya. Padahal mau ke kota Malang ya. Kayak paling sedih gitu ya. Terus tapi akhirnya sampai juga ke kota Malang dengan mata yang udah bengkak. Karena semalaman nangis terus ya, air matanya keluar terus. Nah, waktu itu saya berasa apa? Betapa sulitnya jalan sendirian. Betapa menakutkan gitu ya, membayangkan segala sesuatu yang kita nggak tahu. Dan betapa waktu itu ada keraguan-raguan untuk terus melangkah. Betapa rasanya kepengen pulang aja, tapi ternyata celakanya pulang pun udah nggak bisa, nggak tahu gitu kan. Rasanya berat. Nah, tapi dalam pengalaman itu, maka saya bisa mengerti dan memahami apa yang jadi tema kita hari ini. Betapa pentingnya bagi kita kalau kita tuh punya teman seperjalanan, ya. Sepanjang perjalanan yang mau kita tempuh, alangkah senangnya kita kalau kita tahu ada teman yang beserta kita. Alangkah senangnya kita ketika kita tahu di titik-titik kehidupan kita, di titik-titik perhentian kita, ada orang-orang yang kita kenal yang bisa kita jumpai. Nah, sekarang nih ya, CEEK udah ada di ujung pandang. Wah, jauh banget ya, ujung pandang ya. Nah, waktu mau pertama kali berangkat pergi juga mungkin mengalami hal yang sama. Takut. Nanti di sono gimana? Gimana perjalanannya, nanti keadaannya seperti apa gitu ya. Nah mungkin juga ada banyak di
tengah-tengah kita ya, kalau sekarang ini anaknya Penatua Dewi, Renat ya. Renat juga perginya jauh lagi, dia lebih jauh ke luar negeri gitu ya. Atau anak kokonya cicinya Morris, ya. Si Cici juga ya, jauh dari rumah sendirian gitu kan. Anak perempuan. Mungkin dia sendiri ada ketakutan. Mungkin orang tuanya yang takut gitu ya. Nah, ketika kita tahu bahwa jalan sendirian itu menjadi satu perjalanan yang mungkin bisa membuat kita takut dan gentar. Dan apa yang terjadi ketika kita takut dan gentar? Kita nggak bisa menikmati perjalanan itu. Bayangkan ya, waktu itu perjalanan Jakarta ke Malang ditempuh oleh bis Pahala Kencana waktu itu selama 19 jam. Dan 19 jam itu dalam keadaan sedih tuh nggak bisa nikmati apa-apa, gitu kan. Beda sekali kalau misalkan kita perginya sama teman gitu kan. Mungkin bisa cerita, mungkin bisa apa? Kita kuliner, kita pergi ini, kita bisa cerita banyak, kita bisa lihat banyak. Ada banyak hal anugerah Tuhan yang kemudian jadi terlewatkan. Kenapa? Karena ditutup oleh ketakutan dan kesedihan. Nah, itu juga lah yang terjadi dengan murid-murid yang berjalan menuju Emmaus, ya. Dia punya teman, betul. Tapi percakapan, perbincangan di antara mereka adalah percakapan, perbincangan yang membawa mereka kepada kesedihan. Sehingga perjalanan itu dirasa begitu berat dan menyedihkan. Ya, mereka berjalan dengan lesu. Kenapa? Ya karena ada sesuatu yang baru terjadi dan sesuatu yang sama sekali nggak mereka harapkan, kata mereka ya. Ada mayat Tuhannya hilang. Tuhannya mati aja mereka udah rasanya, ya kok juru selamatnya mati. Kok Mesiasnya, kok jagoannya gitu ya. Kalau adik-adik yang di sekolah minggu yang kenal superhero gitu ya. Kalau nonton film superhero-nya mati, ya mana seru gitu kan. Nah ini kita bisa bayangkan, itulah yang terjadi pada murid-muridnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dianggap sebagai superhero-nya mereka ternyata mati. Tuhan Yesus yang dianggap untuk bisa menolong mereka, yang selama ini ketika ada Tuhan Yesus beserta mereka, bersama mereka, maka mereka nggak perlu takut apa-apa. Semua bisa ditolong oleh Tuhan. Semua bisa diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menjaga dan memelihara mereka. Tapi ternyata Tuhan Yesus itu kemudian mati. Tuhan Yesus itu kemudian dikuburkan. Dan mereka semua dilanda ketakutan. Takut karena mungkin para penjaga bait Allah, anak buahnya imam-imam besar, masih terus mencari murid-murid Yesus. Ya, sehingga mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kegentaran. Tiba-tiba mereka dengar kubur Yesus kosong. Kubur Yesus kosong, waduh gawat nih. Jangan-jangan nanti diselidiki, jangan-jangan nanti diteliti, lalu kemudian pasti murid-muridnya akan diinterogasi. Kenapa? Pasti dituduh sudah mencuri mayat Yesus. Gitu ya. Karena nggak mungkin kan orang yang udah mati bisa bangun, nggak mungkin kan orang yang udah mati dikubur, udah lukanya begitu banyak bisa sadar lagi, terus bisa buka pintu kuburnya, terus bisa pergi keluar. Ini pasti ada yang mencuri, kata imam-imam itu bilang kan, sehingga akhirnya mereka semua takut. Nah karena ketakutan itulah kemudian apa yang terjadi? Mereka semua ada yang menyembunyikan diri, ngumpet, ya, nggak keluar-keluar rumah. Kayak kita sekarang ini takut sama virus corona, ya. Kita di dalam rumah, kita nggak keluar-keluar, kita nggak main ke taman, kita nggak jalan-jalan ke mall, kita nggak berenang, kita nggak menikmati hidup kita seperti biasanya. Kenapa? Karena kita takut. Ketakutan itu memenjara kita. Itu juga yang terjadi sama murid-murid Yesus waktu itu. Mereka takut.
Dan ada juga di tengah-tengah ketakutan itu orang-orang yang kemudian, kalau gitu cepet-cepetlah pergi tinggalkan Yerusalem. Nah, maka dikatakan dalam bacaan kita tadi, ada 2 orang murid yang kemudian pergi meninggalkan kota Yerusalem. Mereka menuju kemana? Mereka menuju ke kota Emmaus. Di sana mereka pikir mereka bisa lepas. Nah, kalau nanti murid-murid Yesus dipanggil, diinterogasi, ditanyain ini itu sama para pengawal, sama para prajurit, paling enggak saya enggak ikut-ikutan kena gitu ya. Lalu mereka menempuh perjalanan itu. Dan dalam perjalanan itu apa yang mereka rasakan? Kesedihan, kekecewaan. Kok bisa ya? Kok bisa? Aduh, nanti kita bagaimana ya? Aduh, nanti masa depannya seperti apa ya? Dan banyak sekali hal-hal yang menakutkan yang mereka pikirkan dan mereka bayangkan. Mungkin seperti yang saya pikirkan dan saya bayangkan. Ketakutan-ketakutan yang kemudian hanya membuat saya bisa menangis. Nah, adik-adik, Bapak, Ibu, semua kita yang hari ini ada di sini, kita juga mungkin pernah mengalami situasi itu. Di dalam hidup kita, ketika kita rasa ada hal yang begitu menakutkan, dan kita rasa kita harus menjalani itu sendirian. Nggak ada siapa-siapa yang bisa kita mintai tolong, nggak ada siapa-siapa yang bisa kita andalkan. Dan semuanya harus kita hadapi. Kita mungkin tetap harus menjalaninya. Tapi mungkin dengan ketakutan dan kegentaran. Atau mungkin yang lain merasa, udahlah, nggak usah mikirin apa-apa. Lalu kemudian kita cuma jadi orang yang menyembunyikan diri. Atau orang-orang yang melarikan diri. Lari dari kenyataan gitu ya. Lari, nggak mau menghadapi situasi yang sedang kita hadapi. Lalu kita melupakan, kita mengabaikan, dan sebagainya. Kenapa? Karena kita nggak kuat. Kita nggak sanggup hadapi itu sendirian. 2 murid yang meninggalkan kota Yerusalem ini, mungkin mereka sedang lari, mencari jalan aman, mencari tempat aman, ya, mungkin mencari tempat yang nyaman untuk bisa mengobati rasa kecewa mereka, rasa takut mereka, rasa gentar mereka, sehingga akhirnya apa yang mereka lakukan, mereka pergi. Tetapi saudara-saudara, adik-adik sekalian, ada sesuatu yang terjadi dalam perjalanan mereka. Ternyata dalam perjalanan itu Tuhan ada menyertai mereka. Mereka nggak tahu, mereka nggak ngeh bahwa Tuhan beserta mereka, tapi Tuhan sungguh menyertai mereka. Tuhan menyertai mereka dan Tuhan menemani mereka. Tuhan bertanya kepada mereka, apa yang sedang diperbincangkan? Apa yang sedang dipikirkan? Apa yang menjadi beban yang menakutkan? Lalu mereka cerita. Nah, saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus lakukan sebagai teman? Dia meminta mereka untuk menceritakan. Dia seperti seorang konselor, ya, yang menolong orang-orang yang sedang bingung, yang sedang bimbang, ya. Ayo, apa yang kamu lagi bimbang, yang kamu lagi bingungin, ceritakan, gitu ya. Dan dia mendengarkan dengan baik. Maka apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus menyertai mereka dalam perjalanan mereka, Tuhan Yesus menjadi teman curhat. Tuhan Yesus menjadi teman yang membuat mereka bisa curhat, bisa cerita. Mereka bisa konseling sama Tuhan, ya. Mereka bisa mencurahkan apa yang jadi isi hati, pergumulan mereka, kesusahan mereka, dan Tuhan Yesus mendengarkan mereka. Saudara-saudara, saya pikir waktu itu betapa senangnya kalau kita punya teman. Kalau kita punya orang yang bisa dengerin kita. Kalau sekarang, anak-anak sekarang pergi, enak ya, tetap ya, bisa tetap dekat sama anggota keluarganya. Kenapa? Oh, ada HP, gitu kan? Wah, bisa video call.
bisa WA call ya, bisa pokoknya masih tetap bisa kelihatan katanya ya. Jauh secara fisik tapi bisa kelihatan. Tapi kalau dulu saya pergi, nggak bisa lihat, nggak bisa telepon, sekali pergi udah bye-bye gitu ya, seakan-akan benar-benar seterusnya dan selamanya. Jadi sendirian, iya, sumpah sendirian, iya, suntuk sendirian, iya, gitu ya. Nah, jadi bisa cuma nangis. Nah, tapi Tuhan Yesus nggak biarkan murid-muridnya cuma nangis, cuma bersedih hati. Maka apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia menemani. Apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia menemani? Dia katakan, ceritakanlah apa yang terjadi. Lalu mereka bercerita, menceritakan semuanya. Dan apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dia mendengarkan, dia menanggapi, dia melayani sedemikian rupa dengan baik. Sehingga sekalipun mereka punya niat untuk mencari aman bagi diri mereka sendiri, mereka punya niat untuk bisa menjauhkan diri mereka dari segala kesusahan dan penderitaan, tapi kemudian Tuhan mengingatkan mereka apa yang seharusnya dilakukan. Lewat konseling yang dilakukan, lalu dikatakan terbukalah pikiran mereka. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Terbukalah pikiran mereka. Sehingga mereka kembali semangat dan timbul keberanian. Gitu ya. Pertanyaannya, waktu saya pergi dan saya nangis seharian dalam perjalanan, Tuhan beserta saya juga enggak ya? Tuhan berkata-kata dan berbicara kepada saya juga enggak ya? Tuhan menemani saya enggak ya? Ya, betul. Itu Tuhan lakukan. Itu sebabnya ada terus percakapan-percakapan dalam diri saya. Sehingga sekalipun sambil nangis, tapi langkah kaki tetap maju. Gitu ya. Sekalipun sambil nangis, tapi arahnya tetap bisa ngelihat. Kalau saya pikir-pikir, kok bisa ya? Hari ini berpikir ya, pertama kali pergi seorang diri dan begitu jauh. Karena ada keyakinan, saya nggak berjalan sendirian. Ya, ada teman yang menyertai saya. Nah, fakta itu nggak membuat perjalanan itu langsung berubah, gitu ya. Seperti simsalabim, langsung nggak takut lagi. Enggak, saya masih takut. Tapi saya tetap berani melangkah walaupun takut gitu ya. Nggak kemudian nyerah, nggak langsung telepon teman saya, jemputlah, pulang lagi aja gitu ya. Nggak begitu juga. Kenapa? Ya karena saya tahu apa yang saya putuskan, ada Tuhan beserta dengan saya. Nah, rekan-rekan, itu juga lah yang dialami oleh kedua murid Tuhan ini. Ketika mereka tahu, mereka mengalami perjumpaan yang menguatkan, lalu mereka timbul keberanian, sekalipun situasinya belum berubah, ancaman masih ada, mereka bisa dituduh sebagai pencuri mayat dan sebagainya. Tapi apa yang mereka lakukan, mereka baru sampai Emmaus, apa yang terjadi? Baru makan, tapi kemudian mereka pergi lagi, langsung jalan lagi ke Yerusalem. Jalan kaki loh ya, nggak naik kendaraan. Capek dan lelah, iya. Tapi mereka sekarang punya semangat. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Ada Tuhan yang melayani mereka. Ada Tuhan yang mencelikkan mata mereka. Ada Tuhan yang membuat mereka tahu bahwa Tuhan sungguh sudah bangkit. Pasangin di depan. Bahwa mereka disuruh untuk bersaksi. Karena mereka sudah melihat dan menyaksikan Tuhan yang bangkit menjumpai diri mereka. Maka mereka menjadi begitu berkobar-kobar dan bersemangat. Sekalipun tantangan hidupnya masih ada, tapi mereka nggak takut. Mereka nggak gentar. Mereka nggak letih, lesu, lemah, lunglai gitu ya. Mereka nggak lagi berkeluh kesah, tapi mereka pergi bergegas
bersemangat gitu ya. Kenapa? Tuhan sudah bangkit. Dia tunjukkan diri kepada kita. Dia benar-benar hidup gitu. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, hari ini kita boleh belajar bahwa hidup kita dalam perjalanan kita mungkin ada saat-saat kita rasanya enak ya, baik-baik saja, semua berjalan dengan baik seperti yang kita mau. Tapi kadang-kadang ada situasi-situasi yang berubah. Ada kondisi-kondisi yang bisa bikin kita jadi takut. Ada situasi yang membuat kita harus bergerak. Dan kita rasa kita harus berjalan menempuh sesuatu yang sukar, yang sulit. Rasanya berat, rasanya takut, rasanya melelahkan. Tapi kita harus ingat bahwa ketika kita lewati semuanya itu, Tuhan kita sudah bangkit. Tuhan yang bangkit itu beserta dengan kita. Dan Dia menyertai kita dalam seluruh perjalanan kita. Waktu keadaan baik, haleluya, puji Tuhan, Tuhan beserta kita. Waktu kita sedang ketemu hal-hal yang berat, yang susah, yang sukar, yang menyedihkan, haleluya, bahwa di situasi seperti itu pun Tuhan beserta kita. Dia nggak akan pernah biarkan kita berjalan sendirian. Tuhan yang bangkit itu berkata kepada murid-muridnya, bahwa segala kuasa di bumi dan di sorga itu ada di tangannya Tuhan. Dan Tuhan yang berkuasa itu berkata, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Kemanapun kamu pergi, apapun yang kamu jalani, situasi yang seperti apapun kamu hadapi, Tuhan ada beserta kita. Dia menemani kita dalam perjalanan kita. Kalau kita sedih, kita susah, Tuhan berkata, ceritalah. Katakanlah. Ada satu nyanyian bilang apa? Beritahu Yesus. Beritahu Yesus ya. Adakah gundah gulana? Adakah susah? Adakah sakit hati? Adakah kesedihan? Beritahu Yesus. Karena Dia teman yang setia yang berjalan beserta kita. Dia dengerin apa yang kita ceritakan. Dia mau tahu apa yang terjadi sama kita. Dan Dia mau kita cerita sama Dia. Bukan karena kalau kita nggak cerita Dia nggak tahu. Dia tahu. Tapi Dia suruh kita cerita. Dia suruh kita ngomong lewat doa-doa kita. Karena apa? Karena waktu kita bercerita, kita akan melepas tekanan-tekanan dalam hidup kita. Melepas ketakutan-ketakutan kita. Sehingga beban kita jadi ringan. Kita takut menghadapi ujian, beritahu Yesus. Kita takut ketika kita melakukan satu kesalahan. Jangan justru sembunyi. Sembunyi malah bikin kita tambah takut. Yang harus kita lakukan apa? Beritahu Yesus. Cerita sama Yesus. Dia punya jalan keluar. Kita takut karena kita sedang ada satu penyakit. Yang dokter bilang mungkin kita mengalami sakit ini atau sakit itu. Jangan sembunyi, jangan menutup diri, malah bikin kita tambah takut. Yang kita harus lakukan apa? Beritahu Tuhan Yesus. Kita sedang sedih, kita sedang susah, kita sedang bingung apa yang harus kita putuskan dan kita harus lakukan. Beritahu Yesus. Dia mau mendengar apa yang kita katakan. Dan sesudah itu Dia akan mencelikan mata kita. Sehingga kita boleh melihat kebenaran. Dia akan memberi kita kuasa. Dia akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Sehingga kita bisa kuat menghadapi semuanya. Dia teman yang baik. Teman yang berkuasa untuk menolong kita. Teman yang sanggup mencelikan dan memberikan pencerahan bagi kita. Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik yang terkasih, ketika dikatakan kepada kita, Tuhan Yesus sudah bangkit, biarlah kita boleh yakin bahwa Allah yang bangkit itu adalah Allah yang berkata kepada kita, bahwa Dia akan beserta kita, bahwa Dia akan terus mendampingi kita di sepanjang jalan kita.
bukan berarti nanti kita jadi nggak usah nangis lagi gitu ya, atau nggak bisa nangis lagi. Ya mungkin kita masih akan nangis kalau jatuh ya sakit, kita masih nangis gitu kan. Ketemu hal yang mengecewakan ya kita masih bisa nangis gitu kan. Nah tapi kita tahu bahwa semuanya itu kita lewati nggak sendirian. Ada Tuhan yang beserta kita, jadi teman seperjalanan kita. Dan Dia adalah Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Hari ini mungkin ada di antara kita ya beberapa yang baru sembuh dari sakit. Keluarga Pak Nyancang, Ciheni ya baru sembuh. Mungkin masih ada efek-efek karena COVID gitu kan. Nah, tetapi biarlah kita boleh percaya bahwa Tuhan yang beserta kita. Bahwa Dia sudah sertai kita selama masa perawatan. Dia juga akan sertai kita untuk pemulihan. Ya, ada orang-orang yang saat ini mungkin kehilangan pekerjaan. Gimana nanti ke depannya? Gimana situasi ini dihadapi? Biarlah kita boleh percaya bahwa Tuhan yang sudah bangkit, Dia jadi teman yang baik, yang beserta dengan kita. Mungkin ada anak-anak yang sedang takut. Wah, sebentar lagi mau pindah dari SD ke SMP. Wah, temannya ganti. Wah, sekolahnya baru. Wah, nanti akan seperti apa? Wah, pasti nggak asik ya kalau nggak ada teman-teman yang dulu gitu ya. Wah, pasti nggak seru ya kalau temannya ganti, gurunya ganti gitu ya. Nah, ada sesuatu yang menantang, betul. Tapi kita nggak usah takut. Karena Tuhan Yesus ada beserta kita. Dia teman yang tetap ada beserta kita. Bahkan ketika yang lain bisa pergi dan tinggalkan kita. Tuhan Yesus tetap ada beserta kita. Nah, itu sebabnya hari ini ketika disampaikan Kristus bangkit. Dan ketika kepada kita diperhadapkan situasi-situasi berat yang kita rasa takut, kita harus ingat, kita punya teman yang akan terus berjalan beserta kita. Yang akan menjaga kita. Yang akan mencelikan pikiran kita. Sehingga kita dijauhkan dari melakukan apa yang salah. Bapak Ibu, 2 murid yang tadinya mau melarikan diri ke Emmaus, akhirnya balik lagi. Ya, mereka mau menghindar, tapi kemudian mereka jadi orang yang berani kembali menghadapi kehidupan. Ya, dan ketika mereka berani menghadapi kehidupan, apa yang terjadi? Ayat 36 sampai 49, Yesus kembali meneguhkan mereka. Yesus kembali menyatakan diri kepada mereka. Yesus kembali memberikan damai sejahtera. Yesus kembali meneguhkan mereka dengan penyertaan yang Dia janjikan dalam hidup mereka. Yesus yang sama menyertai kita dalam seluruh perjalanan kita. Yesus yang sama berjalan beserta kita. Yesus yang sama, Dia akan menolong dan menopang setiap kita. Hari ini, kalau kita dengar berita-berita di sekitar kita, kayaknya COVID baru hampir-hampir reda gitu ya. Udah mulai ada lagi. Ada bom lah. Wah, ini gerakan teror udah mulai bangkit lagi gitu ya. Atau kalau kita dengar teman-teman kita yang ada di belahan bumi yang lain. Di Amerika katanya ya. Wah, mereka mulai timbul kekacauan. Ada orang yang bisa mukulin orang lain, ya bisa saling menindas, menghina. Padahal negeri itu terkenal sebagai orang-orang yang banyak menghormati dan menghargai hak asasi gitu kan, yang paling aman, paling enak dan sebagainya. Tapi kemudian sekarang apa? Situasinya mengerikan. Ya, ada kerusuhan dan sebagainya. Ini udah zaman ini udah kan seperti apa sih jalannya? Masalah hidup kita ini akan seperti apa sih ketemunya? Nah, apapun yang kita akan temui, kesukaran, kesulitan seperti apapun, Tuhan yang sama yang menyertai kita. Kiranya kita semua boleh diteguhkan dan dikuatkan ya,
Bapak Ibu sekalian, tetap semangat hadapi segala situasi. Tantangan boleh ada, enggak apa-apa. Kita punya Tuhan Yesus yang berjalan beserta kita. Nah, saudara-saudara, kalau di Bajem Petak Asem, khususnya kita juga sedang menghadapi satu tantangan nih, ya. Tantangan yang jadi beban kita, kerinduan kita dari sejak zaman kapan? Udah lama banget, ya. Dari saya pernah datang ke Petak Asem. Wah, kita mau berjuang jadi jemaat yang dewasa. Aduh, tapi kok tantangannya berat banget ya, gitu ya. Kalau dulu Kokangkin, suaminya Penatua Dewi ya, itu kan dulu sering cerita ya. Dulu tuh kita nih ya, Lina, karena waktu itu saya belum jadi pendeta ya, dia bilang apa? Kita tuh jemaatnya udah banyak, katanya ya. Kebaktian aja sampai 2 kali. KU1, KU2 gitu kan. Wah, pokoknya udah lengkap deh. Memang udah lengkap sih sampai sekarang juga pelayanan anak, remaja, pemuda, dan seterusnya lansia ya. Tiba-tiba aja katanya ya, tantangan pertama apa? Ada bikin jalan tol. Sehingga akhirnya itu jemaat bubar gitu ya. Bubar kenapa? Digusur rumahnya. Jadi pada pindah deh kemana-mana katanya ya. Sehingga akhirnya sekarang yang tersisa dikit. Kalau kita dikit, karena dikit, semakin pada dikit, semakin nggak ada orangnya. Lalu kita statusnya dibalikin. Jadi pos gitu ya. Bukannya jadi dewasa, dari Bajem malah jadi pos gitu kan. Wah, kita ingat banget tuh ya, pengurus-pengurus waktu itu udah mengajukan mau jadi jemaat, malah diubah jadi pos gitu kan. Waktu itu kita rasa lesu sekali gitu kan. Tapi Tuhan nggak biarin kita lesu. Tuhan tetap sertai kita dan temani kita dalam perjuangan kita, ya kan? Sampai akhirnya kita bisa lagi loh, balik lagi jadi Bajem, gitu ya. Pas udah jadi Bajem lagi, mulai diupiak-upiak lagi nih ya. Ayo, nggak boleh jadi Bajem terus, harus jadi jemaat dewasa lagi, gitu kan? Maka kita berharap kita bisa dewasa. Tapi gimana kita bisa dewasa? Kalau tempat kita aja segini-gini juga, katanya gitu kan. Terus kita berasa, aduh Tuhan, kalau aja Tuhan kasih saya tempat yang baru. Ternyata Tuhan denger loh doa kita. Dia benar-benar kasih tempat tuh di Ekor Kuning dan Kakap ya. Tempat udah ada tanahnya, udah ada rumahnya, udah ada bangunannya, ya, yang bisa dipakai. Wah, ternyata dalam pergumulan kita untuk sampai dapat bangunan susah nggak? Susah banget gitu ya. 8M, bagaimana kita dapat duitnya, gitu kan? Tapi ternyata Tuhan yang bangkit itu, dia berkuasa untuk menggerakkan banyak orang. Sehingga semua yang dibutuhkan tercukupi. Bukan cuma udah beli, tapi udah bisa juga direnovasi sedikit-sedikit. Jadi udah bagus ya. Ya, nggak bagus-bagus amat seperti gereja-gereja yang sengaja dibangun sih. Tapi sudah bisa digunakan. Dan dia cukup bagus, cukup luas, lebih lebar, lebih luas daripada gereja kita yang sekarang ya. Nah, kita bersyukur sekali tantangan itu udah dijawab Tuhan. Terus udah gitu, haleluya, puji Tuhan, selesai pergumulannya. Belum Bapak Ibu, saudara sekalian, adik-adik semuanya ya. Pergumulannya masih panjang. Apa tuh? Kita belum ngurus izin pindah ke sana, ya. Nah, nanti kita akan pindah ke sana. Kita akan kebaktian di sana, kita akan kegiatan di sana gitu ya. Tapi kita perlu juga nih supaya dewasa bukan cuma harus punya gedung, tapi kita juga harus punya apa? Umatnya harus ngumpul, ya. Harus ada banyak orang yang datang. Nah, itu sebabnya hari ini kita punya tugas bersaksi, ceritakan tentang Tuhan pada banyak orang, supaya banyak orang datang kenal Tuhan. Supaya banyak orang datang kenal Tuhan dan mau mengaku percaya. Supaya banyak orang yang mencintai Tuhan dan mau bersekutu bersama. Supaya ada banyak orang yang bersedia untuk dilengkapi sebagai murid Tuhan dan kembali diutus untuk bersaksi. Sehingga Tuhan terus boleh menambahkan jumlah kita dengan orang-orang percaya yang baru. Nah, itu sebabnya
hari ini susah nggak tuh ngurus izin? Ya mungkin akan susah. Tapi Tuhan yang sama, yang sudah menolong kita sampai hari ini, Dia akan tetap berjalan beserta kita dan Dia akan menolong kita. Dia teman seperjalanan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ceritakan sama Dia kalau kita ketemu kesusahan. Katakan sama Tuhan dalam doa-doa kita. Harus tetap tekun berdoa, bercerita kepada Tuhan. Dan kita akan lihat apa yang akan Tuhan lakukan untuk menolong kita. Bapak Ibu yang ada di Indonesia, yang ada di luar Indonesia, ya, yang masih ada di sekitar Paris, pasar ikan dan sekitarnya, gitu ya, ataupun yang ada di udah jauh-jauh nih, ya, Daniel, udah ada di sana tuh ya, Mauk katanya ya. Sampai dalam banget dah pokoknya ke rumah Daniel itu jalannya sampai saya muter gitu ya. Nyasar, tapi akhirnya ketemu ya. Atau mungkin ada juga yang udah kayak CX di ujung Pandang. Atau ada juga nih Cihenimat nih mamanya Hena ya. Hena dan keluarga Giok Ing. Udah enak katanya ya. Di mana? Di istananya di Maja ya, di Maja yang tentrem, aman, adem ayem ya, enggak di berok yang sempit atau juga enggak di kerendang yang sempit padat ya. Udah mulai tapi kita ada komit untuk bisa yuk jemaat Tuhan di Petak Asem bisa kumpul tetap seminggu sekali paling enggak gitu ya. Kita nyatakan bahwa kita memang mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita mau dukung terus apa yang kurang supaya jemaat ini nanti bisa jadi jemaat yang dewasa. Kita minta Tuhan sendiri kasih pertumbuhan. Tuhan sendiri kasih kepada kita hati gitu ya. Untuk kita mau balik berjuang bersama-sama, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nanti kita lihat ya bagaimana Dia akan bekerja dan berkarya. Pada waktunya, saudara-saudara juga nggak akan terus-terusan ditahan di sana ya. Kalau memang Tuhan mau mengutus kita ke berbagai tempat yang lain, kita juga akan diutus. Tapi biarlah hari ini kita boleh berjuang supaya jemaat itu bisa menjadi jemaat yang dewasa, yang bisa berkembang, yang bisa siap. Ada banyak orang yang ada di sekitarnya. Ya, kalau usul namanya Paris, pasar ikan dan sekitar gitu ya. Nanti akan ada di situ. Untuk apa ada di situ? Menyaksikan dan menceritakan nama Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Perlu tetap ada di situ, perlu banget. Karena kalau nggak ada lagi, siapa yang akan menerangi daerah itu? Kalau bukan kita, lilin-lilin kecil yang diutus Tuhan ada di sana. Nah karena itu, Bapak Ibu, dengan semangat Paskah, karena kita tahu ada Tuhan yang berjalan beserta kita, biarlah kita boleh berjuang ya. Sampai apa? Petak Asem jadi jemaat dewasa. Udah cukup? Jemaat Petak Asem akan jadi jemaat yang jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Meninggikan Tuhan dan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita ya. Jadi adik-adik yang masih kecil-kecil, hari ini nanti kalian besar, kalian berjuang, kalian sekolah di mana, kalian kerja, kalian berhasil, bangun dulu Petak Asem. Jangan lupa ya. Kenapa? Karena itulah tempat kita dilahirkan sebagai seorang Kristen. Itulah tempat kita bersama-sama bertumbuh sebagai orang Kristen. Itulah tempat di mana Tuhan mau kita bekerja dan berkarya. Maka bukan kebetulan kalau Tuhan tempatkan kita di situ. Kalau nanti kita udah jadi orang yang berhasil, ya, biarlah kita boleh ingat ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan di situ. Ya, kita harus siapkan semuanya sehingga jemaat yang ada di Petak Asem benar-benar bisa
bersaksi bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita, ya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih karena dalam perjalanan kami tahu kadang kami harus melewati situasi-situasi sukar. Kadang kami harus melewati situasi-situasi yang tidak dapat kami prediksi. Kadang kami harus menghadapi apa-apa yang nggak bisa kami pikirkan dan bayangkan. Dan itu semua kadang membuat kami takut. Membuat kami jadi gentar. Membuat kami kadang hanya mengasihani diri kami sendiri. Membuat kami kadang mau melarikan diri. Tapi biarlah hari ini Tuhan ingatkan kami bahwa Tuhan yang sudah bangkit itu ada berjalan beserta kami. Karena itu Tuhan tolong supaya kami tidak takut dan gentar. Tapi biarlah kami boleh teguh berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Kami punya teman seperjalanan yang boleh jadi teman kami curhat. Yang boleh jadi teman yang akan menyediakan jalan keluar bagi kami. Jadi teman yang akan mencelikan mata hati dan rohani kami. Sehingga kami boleh melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu Tuhan sertai kami. Dalam setiap fase, dalam setiap tantangan, biarlah Tuhan tolong dan topang kami. Kami berserah berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pendeta Lina atau Cilina yang sering kali saya sebutnya Cici. Karena emang dari sekolah minggu kurang lebih memang Cilina juga berperan banyak ya untuk mengenalkan saya kepada Tuhan Yesus. Khotbahnya sangat menguatkan sekali bagi teman-teman kita juga, Bapak Ibu atau juga adik-adik yang mungkin ada beberapa dari kita yang sudah mengalami pergumulan. Kita diingatkan kembali sama Cilina tadi bahwa kita nggak perlu takut, kita nggak perlu ragu, karena kita punya Tuhan sebagai teman seperjalanan kita yang akan tetap setia mendampingi kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, juga adik-adik yang ada di room Zoom ini pasti juga penasaran nih, karena sebentar lagi kita akan menyaksikan drama Paskah dengan temanya juga teman seperjalanan. Nah, kita mau saksikan aja langsung dramanya seperti apa. Yuk kita saksikan. Desa begini terus, ketemunya kerbau lagi, padi lagi. Bagaimana masa depan gua bakalan maju kalau begini? Aduh, ketemu padi, ketemu kebo, ya ketemu gabah lagi, ya begini terus. Kayaknya gua harus merantau nih ke negeri yang lebih gede nih. Kayaknya Jakarta lebih bagus nih. Jakarta mau jauh ya. Gua pergi sendiri, ini juga, entah kalau kenapa-napa, ngajak siapa ya enaknya ya? Siapa ya? Pasti Arif aja gua ajak, ya mau nggak dia ya? Merantau ke Jakarta ya? Si Arif ya. Itu dia si Arif. Banyak umur itu anak, aduh, kayaknya dia pantas nih gua ajak merantau nih. Rip, apa kabar? Baik, bro. Gua ada mau ngajak lu nih. Mana? Kita ke Jakarta yuk. Jakarta?
Jauh banget. Bro, santai. Jakarta jauh banget, bro. Udah, lu duduk aja dulu sini. Begini nih. Di sini itu ngelihatnya gabah lagi, petani lagi, kebo lagi. Nggak ada masa depan yang bagus. Kita harus ke Jakarta, kita harus jadi orang sukses. Iya juga sih, bro. Tapi kan sukses bukan dimulai dari duit aja. Lu percaya gue mau ke Jakarta nih. Lu mau ikut gak? Udah siap. Ya Tuhan, saya mau merantau Tuhan, pimpin langkah saya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya di tangan-Mu. Haleluya, amin. Ada. Berapa nih? Alah. Waduh. Nil, kenapa lu, Nil? Kena duri. Waduh. Sakit. Waduh, Nil, durinya gede banget, Nil. Sakit. Tunggu ya, Nil. Tunggu, Nil. Cepetan, sakit. Aduh, sakit. Sakit. Tunggu, Nil. Iya, cepetan, Rep, sakit. Nil, gue cabut nih, Nil. Iya. Tahan ya. Iya. Tahan nih, Nil, gue cabut, Nil. Iya. Tuh, 2, 3. Tahan, Nil. Iya. Aduh, obat mujarab nih dari Tuhan. Aduh. Rip, makasih ya. Iya, sama-sama. Untung perjalanan ini bersama kamu. Emang kamu sahabat yang terbaik. Sama-sama, Nil. Cepat sembuh ya. Iya, ini udah mendingan. Udah mendingan nih. Iya. Bisa gak? Ayo. Pelan-pelan. Sakit gak? Iya, mendingan. Kayaknya gue udah lihat yang listrik tuh, Nil. Kayaknya udah deket jalan raya nih, Nil. Iya, semoga kita dapat tumpangan cepat ya. Ya, aduh, gue kasihan banget nih sama lu kakinya. Iya benar. Pelan-pelan. Ayo, semangat. Mana ya? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Pak, numpang, Pak. Temen saya kakinya lagi sakit, Pak. Oh iya, boleh. Numpang ya, Pak. Iya. Tunggu ya, Pak. Iya. Nil, pelan-pelan, Nil. Aduh, untung dapat tumpangan nih, Nil ya. Iya, makasih. Pak, makasih. Bisa, Nil, pelan-pelan, Nil, Pak. Iya. Pelan-pelan, Nil. Aduh, sakit. Pak, makasih ya, Pak. Iya. Makasih, Pak. Makasih. Mau kemana ini? Mau numpang, Pak, jadi ke Jakarta. Mau kemana?
mau ke Jakarta, kami mau merantau. Oh, kenapa emang merantau? Cari kerjaan, Pak. Susah di desa. Di Jakarta bisa berjam-jam loh. Iya, tapi jauh. Nggak apa-apa, yang penting kita dapat kerja, Pak. Iya betul. Namanya hidup kita harus berjuang. Iya, Pak. Aduh, Nil, lu nggak apa-apa nih kakinya, Nil? Iya, udah mendingan. Udah ya? Iya. Kenapa kakinya itu? Kakinya tadi kena duri, Pak. Oh, udah diobatin belum? Udah, Pak. Pakai obat alami ya. dari Tuhan. Ya syukur. Sekarang udah mendingan, Pak. Ya bagus, lekas sembuh. Makasih, Pak. Nuhun. Akang, ini mau turun di mana? Ya, sesempatnya Bapak aja di mana? Ini saya mau ke tempat lain, cuma bukan ke Jakarta, Pak. Iya, makasih, Pak. Udah anterin kita sampai di sini. Iya, sami-sami. Akang turun sampai sini saja ya. Iya, Pak. Makasih Pak. banyak, Pak. Makasih. Ya. Pak, makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, semoga Makasih, dapat Pak. semoga dapat kerjaan. di Amin, Jakarta. amin, amin. Makasih, Pak. Pak, makasih ya, Pak. Ya, ya, Makasih. Banget ini ya. Iya, ini udah sampai mana ya? Nil, Ya. ngomong lu ke Jakarta ya? Dapat kerja apa nih? Ya, dapat kerja apa aja lah, sono lah. Bukan pagi lagi ya? Iyalah. Bagus-bagus sih udah jadi manajer. Atau bisa juga jadi apa lah. Iya, tapi jadi tukang tagi juga boleh juga sih. Tagi. Iyalah, biar tahu jalan. Apaan sih kerjanya? Nagih-nagih sama orang. Bagus ya? Bagus. Duit ya? Apa nih? Lu dompet gua mana? Atau mau makan? Apa? Mau aja lu. Dompet gua ketinggalan di mobil tadi. Mobil kok bisa ketinggalan sih? Iya, jatuh kayaknya. Aduh, jatuh bagaimana Tas gua ya? kan lu? Ya nggak tahu juga dah. Coba. Ada nggak? Gak ada, Nil. Ada baju gua doang. Aduh, mana ya? Aduh, malah gua nggak ada duit lagi. Jangan ketawa dong lu kalau nggak gitu. Tuh ada gubuk. Yuk kita ke situ aja coba yuk. Coba. Aduh, nggak lucu nih, udah jauh-jauh lagi. Tuh, Nil, nggak lucu, udah jauh begini lu, nggak ada dompet. Nggak ada lagi. Aduh, Nil, ada aja lu mah, Nil. Baru mau merantau, dompetnya nggak ada. Aduh, nggak ada lagi. Mana ya? Mana ya? Aduh, sini nggak ada. Aduh. Baru pertama kali gue mau merantau. Kali gue sukses di Jakarta. Dompet gue ketinggalan di mobil lagi. Aduh. Kalau duitnya dari situ. Nil, gini. Yang hilang kan udah hilang nih ya. Nggak bakal bisa ketemu. Gua ada duit nih, cuma nggak banyak. Berapa ya? 50, 70, 75, 80 nih, Nil. Ini deh, Nil. 82 ribu, Nil, pegang. Nggak mau, jangan. Pegang. Jangan, gaji lu pegang. Jangan. Gua dulu, pegang dulu nih. Pegang, lu pergi sendiri dulu nih ke Jakarta ngerantau. Kan ini cuma duit cuma buat cukup buat lu doang. Gua doain nanti sampai sono langsung dapat kerja.
Gue nggak apa-apa dah, nanti nyusul. Terus lu bagaimana? Ya, gue balik lagi lah, mumpung belum jauh juga sih. Kan lu kan udah punya cita-cita nih, nanti ke Jakarta ngerantau. Ya udah pakai ini, mungkin kalau lu bisa sukses. Ya, terus ajak gua ke Jakarta, oke? Gue pinjam ya. Ya, pakai aja udah, nggak usah pikirin. Gue ganti. Gue pasti sukses. Amin. Pasti sukses. Kenapa lu jadi sahabat baik banget? Ketika gue lagi mau ke Jakarta, lu langsung buru-buru mak ikut, langsung izin. Terus ketika gue terluka kena duri, lu sembuhin. Sekarang duit gue ketinggalan, dompet gue ketinggalan, lu ngasih yang lu punya duitnya. Kenapa lu begitu baik sama gue? Padahal gue kan gak baik-baik banget sama lu. Ini nih, Tuhan juga mau kita sebagai orang Kristen jadi anak yang baik. Dan Tuhan udah mati sebagai bersama kita. Kita juga mau kan berubah setiap harinya menjadi orang yang lebih baik sebagai orang Kristen. Sayang banget ya Nil ya, tahun ini kita nggak bisa rayain Paskah bareng-bareng lagi. Tapi nggak apa-apa lah, walaupun nggak bareng-bareng, yang semangat Paskah tetap ada dalam diri kita. Dulu juga nanti di Jakarta tuh tetap ada. Tunggu ya semangat Paskahnya ya. Nah, ini pesan dari gua nih sahabat ini. Jadi jangan lupa ya, di Jakarta pun tetap harus berjuang menjadi orang yang baik. Jangan sampai ntar udah kaya nih, udah pakai mobil, mulai udah gede, jadi orang jahat sombong lagi. Enggak lah. Nggak pernah sama gua. Tetap terus berdoa, jangan lupa. Tetap juga pesan gue ingat, jangan sampai masuk ke pergaulan yang ya pesan gue ya sahabat gue. Terima kasih ya Rip, udah jadi teman seperjalanan sampai saat ini. Sama-sama nih. Tuhan, meskipun Arif tidak mengikuti sampai ke Jakarta, tapi saya yakin Tuhan Kau adalah teman seperjalanan hidupku sampai aku sukses nanti. Amin. Rip, makasih ya. Ya Nil, Gue jalan dulu ya. jadi sahabat, Ya. kehilangan banget nih gue nih. Ya. Jadi, Doain gue ya supaya gue sukses ya. pasti sukses terus lu di situ ya. Iya. Dah, Dah. hati bro. Udah, hati. Ingat pesan gue Nil, Tuhan selalu menyertai lu. Hati bro. Nah, dramanya sudah selesai, tapi pesannya biar tetap terus ada dalam hati kita ya, Bapak Ibu dan teman-teman, serta adik-adik sekalian. Nah, saat ini juga kita sudah mau masuk ke doa syafaat. Doa syafaat kita pada hari ini dipimpin oleh Penatua Agus Kumala, Penatua Mimi, dan juga Pendeta Marto Marbun. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan sehingga kami dapat berkumpul sore ini di dalam perayaan Paskah. Saat ini kami berdoa untuk proses pendewasaan Petak Asam. Kami mengucap syukur untuk semua persiapan yang telah boleh kami lakukan sejauh ini. Kami mohon sertai terus kami dalam proses selanjutnya, baik di dalam pembuatan proposal pendewasaan ke sinode maupun di dalam pelawatan nanti. Tolong mampukan kami, para pengurus dan juga jemaat Petak Asam, untuk dapat benar-benar mandiri secara organisasi, secara sumber daya manusia maupun keuangan. Sekiranya Tuhan berkenan untuk menjadikan Gereja Petak Asam menjadi jemaat dewasa. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk program kerja tahun 2020 dan 2021. Kami berdoa agar para pengurus dapat merealisasikannya walaupun di tengah situasi yang sulit saat ini, sehingga program yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi gereja dan juga bagi jemaat yang dilayani. Inilah doa kami ya Tuhan,
yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapak kalau pada saat ini kami boleh untuk proses vaksinasi yang terus dilakukan kepada setiap masyarakat di Indonesia dan dunia. Kiranya melalui vaksinasi ini mampu menurunkan infeksi COVID sehingga semua masyarakat boleh bebas dari COVID-19 dan boleh kembali untuk melakukan aktivitas tanpa pembatasan seperti yang dialami saat ini. Kami juga berdoa untuk persiapan kebaktian onset di Petaniaga dan Katakasem kiranya dapat boleh berlangsung dan dapat diputuskan dalam persidangan Majelis Jemaat terkait peniagaan sehingga jemaat yang dari peniagaan dan Katakasem yang rindu ingin mengikuti kebaktian boleh terlaksana. Kiranya Tuhan yang menolong dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil sehingga pertemuan dapat boleh berlangsung. Dan semua ini kami alaskan dalam nama Anak Tunggal Yesus Kristus. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Diana dalam perawatannya agar sungguh-sungguh Tuhan juga terus makin memulihkan dia dari sakit COVID yang sedang dialami saat ini. Latih perawatannya, istirahatnya, hatinya, agar ia terus dapat tenang, bersabar, dan bersukacita dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk Stanley, anak dari Ibu Iing. Berdoa juga untuk Ibu Gioklan, cici dari Ibu Giok Ing. Juga untuk Popo atau Mama dari Ibu Livun. Tuhan, dalam kelemahan yang mereka alami saat ini, Tuhan yang menjadi tabib yang ajaib, yang terus akan menopang mereka dengan kuasa, dengan berkat pemulihan dari Tuhan saja. Bapak, kami juga berdoa untuk beberapa daerah yang mengalami bencana, baik banjir di Kalimantan, puting beliung di Sumeneb, di Madura, dan juga untuk banjir bandang yang terjadi di NTT, yang bahkan sampai menewaskan 23 orang, dengan kerusakan yang juga sangat luar biasa karena banjir bandang ini. Demikian juga untuk gempa bumi, baik yang terjadi di Maumere maupun juga di Maluku. Tuhan, Engkau yang kiranya juga kenan untuk melawat anak-anak-Mu yang sedang berduka, yang sedang kesusahan oleh karena kehilangan harta benda, yang sedang mengungsi untuk mendapatkan pertolongan dan penghidupan sehari-hari. Tuhan tolong supaya mereka terus dapat ditopang oleh Tuhan dengan kuat kuasa, dengan kekuatan, kesabaran yang Tuhan tumbuhkan dalam hati mereka. Juga Tuhan gerakkan pemerintah pusat maupun juga daerah agar dapat memberikan bantuan dengan cepat kepada para pengungsi sehingga mereka semakin tertolong, semakin terbantu di tengah kesusahan yang sedang terjadi pada saat-saat ini. Kepadamu, ya Tuhan, kami mohonkan doa kami. Kiranya Tuhan yang mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kuasa yang ada pada Engkau, lawatlah kami Tuhan, kasihanilah kami. Kami menyerahkan doa kami padamu, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih Penatua Gus Kumala, Penatua Mimi, dan juga Pendeta Marto Marbun untuk syafaatnya. Selanjutnya kita memasuki ruang pelayanan persembahan. Pelayanan persembahan kali ini dipimpin oleh Penatua Santitan. Untuk waktu dan kesempatannya saya persilakan. Saudara-saudari yang terkasih, marilah saat ini kita memberikan persembahan syukur pada Tuhan kita yang telah memberi kita penebusan dan hidup yang kekal. Seraya kita merenungkan nasihat firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Umat yang terkasih, pada hari ini persembahan syukur di hari Paskah ini akan dipergunakan untuk pengadaan
perangkat live streaming. Adapun pengadaan perangkat live streaming ini akan digunakan untuk mempersiapkan pelayanan live streaming yang baik dalam setiap kebaktian, dan juga untuk menjangkau umat Bajem Petak Asem melalui pelayanan live streaming, serta memperluas pelayanan Bajem Petak Asem kepada dunia melalui pelayanan live streaming. Ya, adapun perangkat live streaming ini direncanakan memerlukan total anggaran sebesar 50 juta rupiah. Dan saat ini kami mengajak kita semua agar dapat memberikan persembahan syukur ini untuk mendukung pelayanan live streaming Bajem Petak Asem sehingga boleh semakin banyak orang-orang yang dapat mengenal Allah dan juga mengenal firman-Nya. Dan diharapkan kita bisa memberikan persembahan ini melalui transfer ke rekening BCA Bajem Petak Asem dengan nomor rekening 7100034721 atas nama Go Chusin dan Agustinus Penner Ranboki. Dan karena persembahan ini akan dikhususkan untuk pengadaan live streaming, oleh karena itu kita diajak untuk memberikan nilai atau nominal transfer dengan memberikan kode 01 di akhir nilainya. Sebagai contoh berikut. Misalkan nilai nominalnya Rp50.000, maka diakhiri di belakangnya angka 1. Dan mari kita mempersiapkan persembahan syukur ini seraya mengangkat pujian, sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hidup yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dia cari yang berdosa, cari di kapur. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini di kampung disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, yang rela berkorban demi menyelamatkan kami manusia berdosa, dan yang telah bangkit menang melawan kuasa maut. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa persembahan syukur kami. Kami menyadari bahwa apa yang kami miliki semuanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami juga memohon pertolongan-Mu untuk orang-orang yang telah dipercayakan mengelola persembahan syukur ini. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu dan menjadi berkat untuk umat-Mu.
Kami alaskan doa persembahan syukur ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, percayalah bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah harapan dan jaminan yang akan hari depan yang lebih cerah. Maka meskipun kita hidup di tengah dunia yang sedang rapuh dan ringkih ini, kita tetap dalam berpengharapan kepada Tuhan dan terus memohon agar Tuhan tetap menemani setiap perjalanan hidup kita. Teruslah mengokohkan komitmen kita untuk dapat memperjuangkan semangat mengabarkan Injil kita, Injil keselamatan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari Bapak Ibu, sebagai penutup kita akan menaikkan lagu Yesus Tuhanku, Dialah Segalanya. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus Juru Selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah gembalaku yang memimpin langkahku, kawan seperjalananku di sepanjang hidupku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Untuk doa penutup dan berkat, saya persilakan untuk kepada Pendeta Lina. Mari Bapak Ibu serta saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita, perayaan Paskah kita pada sore hari ini. Tapi kita tahu bahwa perjalanan kita masih tetap harus kita lanjutkan, ya. Perjuangan kita untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan juga masih tetap harus kita lakukan. Tapi hari ini kita tahu kita akan lakukan itu bersama-sama dengan Tuhan yang akan jadi teman seperjalanan bagi kita. Dan biarlah kehadiran kita di tengah-tengah persekutuan kita juga bisa jadi teman seperjalanan yang baik bagi saudara-saudara kita. Bisa menghadirkan atau menyatakan kehadiran Tuhan lewat kehadiran kita yang bersedia jadi teman yang baik juga bagi banyak orang. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sudah bangkit, boleh menjadi Tuhan yang beserta dengan kami dalam seluruh perjalanan hidup yang Tuhan percayakan untuk kami lewati. Kami bersyukur untuk semua proses yang Tuhan izinkan kami alami. Kami percaya bahwa kalau kami terus memandang dan mengarahkan mata kami kepada Tuhan, kami akan merasakan bagaimana kehadiran-Mu akan mencerahkan hari kami, akan mencelikan mata hati dan pikiran kami, sehingga segala sesuatu yang boleh kami kerjakan dan kami lakukan, kami tahu ada Tuhan yang beserta dengan kami dalam seluruh perjuangan kami. Karena itu Bapa,
Inilah setiap kami, anak-anak-Mu, kami yang masih tinggal di area sekitar pasar ikan Berok. Biarlah kiranya Tuhan tetap pimpin dan sertai kami. Ataupun kami yang sudah jauh dari tempat gereja ada ya Tuhan. Tapi biarlah kami juga boleh tetap diikat dalam satu persekutuan. Sebagai orang-orang yang diizinkan Tuhan mengenal Tuhan. Bertumbuh di dalam Tuhan. Melayani bersama-sama dengan saudara-saudara di Bajem Petak Asem. Biarlah kami boleh menjadi teman yang sama-sama berjuang. Mewujudkan setiap kehendak dan rencana Tuhan. Bagi Petak Asem. Bagi masyarakat yang ada di sekitar. Bagi kesaksian di tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Dan segala apa yang akan kami hadapi dalam hidup kami, yakinkan kami bahwa Tuhan ada beserta kami. Terima kasih ya Bapak. Kami sekarang mau menyerahkan diri kami, memohon Tuhan menuntun dan membimbing kami. Biar kiranya Tuhan berkenan mencurahkan berkat-Mu atas setiap kami. Kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, pimpinan penyertaan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, kiranya menopang setiap kami dalam seluruh langkah hidup dan perjuangan kami, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Baik, Bapak Ibu, persekutuan ibadah Paskah kita pada hari ini sudah selesai. Maka dari itu, saya mempersilahkan kepada setiap kita untuk mengambil waktu teduh. Sebuah puisi yang indah akan juga menutup pertemuan kita pada hari ini. Puisi ini akan dibawakan atau dipersembahkan oleh Saudari Dian. Maka dari itu, mari kita menyaksikan untuk puisinya yang indah ini. Pengorbanan anak domba Allah. Seperti air ia tercurah, segala tulang lepas dari sendinya. Hatinya laksana lilin yang hancur luluh. Kekuatannya kering seperti beling. Lidah melekat di langit-langit mulutnya. Dalam debu maut ia telah diletakkan. Gerombolan penjahat mengepungnya. Mereka menusuk tangan dan kakinya. Ia dijadikan tontonan, membuang undi atas jubahnya. Tubuhnya remuk redam, darah mengalir dari kaki salib. Deras mengucur, turun di sela-sela bebatuan Golgota, menghanyutkan segala noda dan dosa manusia. Melewati luka demi luka, meniti nyeri demi nyeri, untuk sebuah janji yang harus digenapi. Dengan gagah engkau menyerahkan nyawamu dan turun ke dalam dunia orang mati. Dan pada hari ini engkau bangkit Tuhan, bangkit atas maut, memenangkan peperangan. Dengan gagah engkau memenangkan peperangan. Oh, betapa mulia dan berharganya kematian dan kebangkitan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Tuhan layak untuk dimuliakan sekarang dan selamanya. Ya Yesus Tuhanku, mampukan kami untuk selalu
menghargai kasih karunia-Mu, mempertahankan keselamatan yang telah Engkau karuniakan, menjadikan hidup kami selalu berkenan kepadamu, memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kematian dan kebangkitan-Mu yang amat berharga. Sebuah puisi yang sangat bagus sekali dan indah. Terima kasih Dian untuk mempersembahkan puisi yang indah itu untuk kita semua di hari Paskah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita juga belum usai pertemuannya karena ada beberapa pengumuman tambahan juga nih sebagai warta lisan untuk kita semua. Boleh tampilkan untuk wartanya. Jadi di Peta Kasem ini tuh ada beberapa kegiatan-kegiatan. Seperti halnya yang pertama ada persekutuan keluarga yang dilakukan pada setiap hari Jumat di minggu pertama. Lalu ada persekutuan remaja pemuda juga yang dilakukan pada setiap hari Sabtu, minggu pertama dan minggu ketiga. Dan juga untuk gerakan membaca Alkitab remaja di tiap harinya satu pasal. Nah ini termasuk proyek untuk teman-teman di remaja juga ya. Nah, ini ada dalam waktu dekat kegiatannya itu ada persekutuan keluarga dengan tema dewasa dalam berbicara dilayani oleh Pendeta Lina pada hari Jumat 9 April 2021 pukul 7 sampai dengan selesai via Zoom. Nah, selanjutnya juga ada kegiatan dari persekutuan remaja dan pemuda. Ini akan diselenggarakan pada Sabtu 17 April mendatang, jamnya jam 6:30 malam, via Zoom juga dengan temanya dewasa dalam melayani dilayani oleh Pendeta Deborah Rahilina. Selanjutnya, pada setiap hari pukul 8 malam kita ada gerakan berdoa yang ini tuh ada timnya melalui via WhatsApp. Bapak Ibu yang kalau masih belum bergabung dengan kegiatan Geber ini boleh dapat kontak di chat room ini. Setelah kita selesai, nanti boleh tuh minta daftarin juga untuk dimasukin ke grupnya kalau memang ya Bapak Ibu ingin juga terlibat dalam kegiatan berdoa kita. Lalu ada juga persekutuan doa pagi yang dilaksanakan pada setiap hari Sabtu jam 6 pagi, sekolah minggu pada setiap hari Minggu jam 4 sore, dan ada kelas Bina Teologi pada hari Kamis 8 April jam 7 malam. Selanjutnya, oh ya, ini yang tadi gerakan berdoanya, Bapak Ibu, sekali lagi bila ada yang ingin bergabung dengan grup doa di WhatsApp, boleh dapat masukkan nama-nama kalian di grup chat yang ada di Zoom ini ya. Selanjutnya, ada persekutuan doa pagi dengan jadwalnya di hari Sabtu besok, tanggal 10 April, jam 6 pagi via Zoom juga, dilayani oleh Bapak Pendeta Marto Margun sebagai MC-nya, dan juga renungannya dilayani oleh Saudara Daniel Wi. Ada lagi? Kalau tidak ada, Bapak Ibu jangan keluar dulu. Kita mau dengerin juga nih beberapa kata sambutan dari panitia Paskah yang udah mempersiapkan pertemuan ini, ibadah ini, sehingga kita semua dapat menikmatinya. Nah, saya mempersilakan untuk ketuanya, Ibu Penatua Dewi, untuk dapat memberikan sedikit kata-kata sambutan bagi para Bapak Ibu dan juga adik-adik yang bersedia hadir pada hari ini. Silakan. Oke, sekali lagi selamat malam buat kita semua ya. Paskah kali ini seperti juga kayak perjamuan kudus partisipatif gitu ya. Jadi saya mengambil inspirasi dari itu dan coba menyelenggarakan sebuah Paskah yang melibatkan kita semua dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda sampai dengan umum ya, dan semakin banyak yang terlibat juga di dalam pelayanan Paskah ini. Jadi kalau yang tidak kebagian menyanyi bersama keluarga ya, kita juga libatkan dalam doa ya, dalam baca Alkitab dan sebagainya ya, sehingga semakin banyak dari umat yang ambil bagian dalam pelayanan Paskah pada hari ini. Semoga Paskah yang
kami selenggarakan gitu ya, panitia untuk umat Bajem Petak Asem boleh kembali menguatkan, memberikan kebersamaan kepada kita semua, walaupun di tengah situasi ini kita tetap merasa dekat, kita bisa saling menyapa, bisa melihat satu dengan yang lain ya. Kalau lewat YouTube kan hanya lihat yang melayani saja ya, kita tidak bisa lihat satu dengan yang lain. Nah, nanti ada sesi foto, saya berharap semua bisa membuka kamera sehingga bisa ya saling lihat, oh ya itu siapa gitu ya, yang mungkin sudah lama tidak kita lihat. Kira-kira itu saja. Sekali lagi dari panitia mengucapkan selamat Paskah buat kita semua. Kiranya kebangkitan Tuhan sungguh boleh menguatkan dan memulihkan hidup semakin mirip dengan Tuhan. Tuhan memberkati.